Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, para sahabatku terindah sekalian dimanapun kalian semua berada. Alhamdulillah, setelah hari ke-7 ini atau hampir 1 minggu saya tidak mengupload video baru, dan pada hari ini saya berkesempatan untuk membuat sebuah video baru tentang sebuah cerita terindah dan sekaligus cerita tidak terindah dari sisi akademis. Dari sisi akademik, Indonesia kembali diobrak-abrik oleh sebuah kebijakan yang tidak mengenakan atau suatu ketidakadilan dalam dunia pendidikan yang nyata-nyata dibuat. Ini bukan suatu hal yang lumrah sebenarnya, bahwa ketidaklumrahan itu terjadi karena ada pembedaan antara persyaratan untuk para doktor untuk bisa menjadi guru besar atau profesor. Kita sama-sama ketahui bahwa khususnya para akademisi yang telah menjalani pendidikannya di program doktoral atau S3, itu bagaimana rumitnya, bagaimana complicatednya sebuah urusan untuk bisa menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan S3 atau jenjang KKNI itu berada di level 9, di mana pendidikan doktoral itu merupakan jenjang pendidikan tertinggi di seluruh dunia ini, bukan cuma di Indonesia. Artinya dalam hal melaksanakan pendidikan tinggi doktoral itu merupakan suatu proses yang jelimet, yang susah, bukan hanya melibatkan energi pikiran, energi lahir ya, wal batin ya, akan tetapi juga psikologis daripada orang yang melaksanakan pendidikan S3 itu juga tergerus oleh waktu, tergerus oleh kepentingan urusan-urusan menyelesaikan perkuliahan, urusan-urusan dengan para promotor serta para penguji disertasinya. Akan para kawan-kawan doktor sekalian yang telah menyelesaikan ini ataupun yang belum menyelesaikan ini, sangat mengetahui sekali bagaimana seluk-beluk suka duka, jerih payah, bahkan sampai bercucuran keringat jagung, tetesan air mata darah untuk menghadapi semua problema-problema, solusi-solusi, serta harus membaca bertumpuk-tumpuk buku-buku serta literatur lainnya agar bisa sebuah teori yang kita dapatkan itu bisa menjadi valid dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Sebagaimana kita mengetahui bahwa di program doktor penulisan disertasi itu merupakan suatu pengembangan sebuah teori ataupun suatu pengembangan sebuah strategi ataupun suatu pengembangan dalam sisi-sisi pendidikan, sisi-sisi keilmuan ataupun sisi-sisi strata dalam struktur ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan untuk itu memerlukan energi yang sangat luar biasa. Dan ini kenapa saya menyatakan sebagai suatu pelencengan atau ketidakadilan dalam sebuah dunia pendidikan,
khusus ketika ada beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang mendapatkan gelar doktor honoris causa dengan sepertinya sebegitu gampangnya, tidak mengalami tekanan lahiriah wal batinah, tidak menjalani proses alamiah yang sebagaimana kita semua telah lakukan para doktoral di seluruh Indonesia ini, dan mereka dengan gampangnya dapat sebuah privilege untuk mendapatkan gelar doktor honoris causa. Dan diperparah lagi bagi para tokoh politik, tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh negara ini mendapatkan gelar profesor juga dengan cara gelar profesor honoris causa. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat tidak adil, karena untuk mencapai sebuah gelar profesor itu, khususnya para akademisi di perguruan tinggi negeri ataupun swasta, itu harus memuat sejumlah jurnal-jurnal internasional hasil penelitian dan diterbitkan di jurnal-jurnal internasional yang terakreditasi oleh Scopus maupun Copernicus dan lain-lain sebagainya. Dan seandainya doktor belum melakukan hal ini semuanya, tentu gelar profesor itu tak akan mudah diraih, karena harus mengikuti tata tertib peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh negara kita sendiri. Dan kenapa ini ada semacam pelanggaran atau ketidakadilan? Karena saya melalui grup para doktor seluruh Indonesia, saya mendapatkan sebuah kiriman WA tentang rencana daripada Profesor Honoris Causa Megawati Soekarno Putri yang pada tanggal 11 Juni nanti akan melakukan pengukuhan guru besarnya di Universitas Pertahanan Indonesia. Dan ini kita, khususnya saya secara pribadi, pendapat saya secara pribadi, tidak mengetahui rekam jejak daripada Bu Megawati ini melalui jurnal-jurnal internasionalnya yang di Scopus ataupun yang dimanapun bisa dilacak. Dan pada tanggal 11 Juni ini beliau akan melakukan pengukuhan sebagai guru besar di bidang kepemimpinan yang dilakukan oleh Universitas Pertahanan Indonesia. Dan kalaulah memang ada jalur percepatan untuk menjadi guru besar yang seperti ini, terus bagaimana posisinya kita, para doktor di seluruh Indonesia ini, telah berjibaku, telah bersusah payah untuk melakukan sebuah penelitian, untuk melakukan sebuah penerbitan di jurnal-jurnal internasional yang berskala atau terakreditasi oleh Scopus dan lain sebagainya. Ini masih sering terjerembab oleh predatori daripada jurnal-jurnal tersebut, dan tetap harus berbayar yang jumlahnya tidak sedikit khususnya bagi kami para dosen-dosen swasta maupun dosen-dosen negeri yang bukan berasal dari para konglomerat atau bukan berasal daripada praktisi-praktisi hukum, pengacara dan lain sebagainya, dan juga bukan para anggota partai yang mempunyai uang tidak terhitung serinya. Belum lagi harus menerbitkan sebuah artikel di jurnal-jurnal yang berskala Scopus, itu berbiaya cukup tinggi, mulai dari 15 hingga dengan 30 juta, bahkan ada yang lebih daripada itu, agar mendapatkan sebuah penerbitan di artikel di jurnal tersebut yang terakreditasi Scopus dengan Q1. Dan ini pun tidak cukup hanya satu buah, tentu harus beberapa buah jurnal-jurnal internasional yang harus para dokter terbitkan agar bisa mencapai sebuah gelar profesor yang secara real, profesor yang original, bukan profesor yang
honoris causa. Untuk itu, melalui video ini saya sedikit mencemaskan suasana atau kondisi kehidupan dunia pendidikan di negeri ini, di mana akan terjadi pelecehan terhadap sebuah kualitas pendidikan dari jenjang yang paling dasar hingga jenjang yang paling tinggi. Dan untuk jenjang yang paling tinggi, ini akan kita sama-sama saksikan nanti pada tanggal 11 Juni 2021 pada saat pengukuhan Profesor Honoris Causa, Doktor Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Dan kita sama-sama saksikan gelar itu akan melekat pada beliau. Saya tidak ada implikasi yang negatif di sini. Saya hanya menyampaikan suatu kritik bahwa peraturan yang seharusnya dipenuhi oleh seorang guru besar itu seharusnya memang dipenuhi. Dan untuk honoris causa profesor dan honoris causa doktor ini juga kita tidak mengetahui, khusus saya pribadi tidak mengetahui apakah S1-nya, S2-nya juga mendapat honoris causa atau bagaimana, tahu-tahu meloncat kepada honoris causa di gelar doktornya. Ya, para sahabat sekalian, khususnya para sahabat yang telah mendapatkan gelar doktor, mari kita sama-sama untuk merenungi sebuah perjalanan panjang kita untuk menyelesaikan program doktor dengan bercucuran keringat-keringat jagung, dengan bercucuran keringat air mata, air mata darah, dan lain sebagainya. Belum lagi dari sisi finansial yang harus kita habiskan untuk menyelesaikan program doktor kita. Semoga kita semua yang telah mencapai gelar doktor bisa mencapai gelar profesor tapi tidak honoris causa, dan kita berharap bahwa untuk pemberian gelar honoris causa ini tidak gampang diberikan begitu saja kepada warga negara, karena prioritasnya bukan karena kecerdasan, bukan karena pengalaman secara akademik yang dilakukan oleh seseorang tersebut, akan tetapi prioritasnya hanya memberikan gelar itu kepada para tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh, yang diharapkan mempunyai dampak bagi perguruan tinggi, yang memberikan gelar honoris causa tersebut berupa kebijakan-kebijakan atau aliran-aliran dana untuk perguruan tinggi tersebut. Dan bagi universitas menyelenggarakan mungkin positifnya banyak. Ya, walaupun kita tahu untuk bisa memberikan gelar honoris causa untuk doktor itu perguruan tinggi yang bersangkutan harus berakreditasi A. Tapi bukan berarti setelah mendapat akreditasi A terus mengumbar gelar honoris causa kepada semua tokoh masyarakat hanya demi mendapatkan pengaruh politik, hanya demi mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam berbagai kompetisi persaingan dana-dana hibah. Karena jika itu dilakukan, kualitas daripada dunia pendidikan kita ke depannya akan hancur lebur. Sementara kita yang telah melaksanakan pendidikan sebagaimana mestinya, mengetahui susah payahnya, jerih payahnya untuk bisa meraih gelar doktor, terlebih lagi akan menjalani atau mengikuti semua prosesi untuk meraih gelar profesor atau guru besar. Jurnal internasional berbiaya mahal, terakreditasi Scopus akan lebih mahal lagi. Semoga kita lihat sebagai pengalaman kita semua di dunia pendidikan, Profesor Honoris Causa, Doktor Honoris Causa Megawati Soekarno Putri di Universitas Pertahanan Indonesia ini, kita bisa sama-sama nanti saksikan di YouTube atau di live streamingnya tentang bagaimana isi daripada penyampaian atau penyampaian gelar profesor oleh Megawati Soekarno Putri ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah daripada apa yang akan atau yang telah dilakukan oleh dunia pendidikan kita, khususnya
Profesor Honoris Causa ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa protokol kesehatan untuk tetap dilaksanakan meskipun Anda semua telah divaksin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.